Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan, nikmat iman, hingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya sayangi mahasiswa, khususnya hukum lembaga dan keuangan syariah, yang mana pada hari ini saya akan membahas tentang materi ketujuh terkait mengenai dana pensiun syariah. Ya. Adapun pembahasan mengenai dana pensiun syariah ini, baik itu nanti adalah pengertian dan tujuan fungsi, ya. Ada jenis dana pensiun, ada manajemen pengelolaan dana pensiun, ada kebijakan dan pengembangan dana pensiun. Baik, kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat dari pendahuluannya bahwa latar belakang, jadi sebelum undang-undang dana pensiun lahir, di masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu dana pensiun serta tabungan harta tua atau THT, ya. Yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik itu swasta maupun oleh pemerintah. Jadi bentuk tabungan itu mempunyai ciri yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Jadi di mana penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui sistem pemupukan dana, ya. Jadi tujuan program ini adalah untuk melindungi karyawan terhadap risiko kehilangan penghasilan yang disebabkan adanya PHK. Ini karena ada usia lanjut, kecelakaan, sehingga menimbulkan cacat tetap dan total, dan meninggal dunia, tewas dalam dinas, dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, bahwa lahirnya lembaga-lembaga dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK, dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, ya. Jadi dana pensiun ini adalah lembaga keuangan atau bank. Ini dilakukan dengan sistem pengelolaan lebih dari 70% investasi dana pensiun. Ini ditempatkan dalam deposito berjangka atau sertifikat deposito dan SBI, ya. Kalau kita lihat seiring dengan kecenderungan iklim investasi pada pensiun, ini berubah pada tahapan-tahapan yang lebih baik. Diperkirakan pengelola dana pensiun ini akan mengalihkan investasi pada instrumen investasi seperti obligasi, saham, reksadana, ini dengan melihat rektur yang lebih besar, ya, di tengah pertumbuhan dana pensiun dengan instrumen-instrumen di mana trust lahirlah dana pensiun syariah, ya, bersamaan perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat. Jadi perbedaannya adalah kalau dana pensiun konvensional ini investasinya berdasarkan bunga, namun dana pensiun syariah investasinya berdasarkan bagi hasil. Kita masuk pembahasan kita mengenai pengertian dana pensiun syariah. Jadi dana pensiun ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Jadi definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dana pensiun ini merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Jadi kalau kita lihat dari pengertian dana pensiun syariah, tidak jauh dari pengertian dana pensiun. Seperti di atas, yang membedakan hanyalah prinsip saja. Di dana pensiun syariah ini adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah. Kalau kita lihat dalam penyelenggaraan pensiun tersebut,
dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. Sedangkan pensiun sendiri adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tujuan dari dana pensiun itu sendiri adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua nanti, yaitu ketika yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi, ya. Di hal ini menjadi sangat baik dan dapat melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Berdasarkan dari hal tersebut, tentunya jelas bahwa dana pensiun ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau kita lihat secara resmi, dana pensiun syariah baru beroperasi setelah OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, menerbitkan peraturan OJK nomor 33 POJK 05/2016, ya, tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Ini pada akhir 2016, ya. Jadi saat ini tercatat sudah terdapat 3 pelaku industri dana pensiun syariah, Polpelket, dan 3 dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, ya, yang mendapat pengesahan untuk menjual paket investasi syariahnya. Menurut pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 88/DSN strip MUI _11/2013 tentang pedoman untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, ya. Jadi dana pensiun syariah ini merupakan implementasi dari ajaran agama Islam untuk mengelola kekayaan pada masa berkelimpahan untuk digunakan pada masa kekurangan. Ini bisa kita lihat dalam surat Qasas surat Yusuf 43 sampai 49, ya, untuk memperhatikan apa yang telah dibuat pada hari esok. Ini bisa kita lihat di Al-Asyr pada ayat 18. Ini untuk memperguna sebaik-baiknya masa muda sebelum datangnya masa tua. Itu ada hadis riwayat Hakim dan norma-norma ajaran agama Islam itu sendiri, ya. Jadi sebelum lebih jauh, ya, satu hal yang penting yang perlu dipahami oleh publik bahwa pengaturan mengenai dana pensiun syariah ini didesain sebagai pengembangan dari konsep dana pensiun yang sudah dikenal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, ya, tentang dana pensiun. Di dalam undang-undang ini, dana pensiun ini didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan, ya, manfaat pensiun itu sendiri. Dalam konteksnya bahwa desain kegiatan operasional dana pensiun syariah tidak berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun konvensional. Jadi pada umumnya, gitu, ya, di mana di dana pensiun syariah ini mengelola dan menjalankan program pensiun menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dana pensiun konvensional itu sendiri. Ada perbedaan antara dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah. Ini secara garis besar ini terdapat 3 hal, ya. Yang pertama itu adalah dana pensiun syariah menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan di dana pensiun tersebut. Jadi penggunaan akad ini memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan akad, ya, sehingga operasional dana pensiun syariah tidak hanya legislatif secara regulasi, tetapi juga memiliki landasan kuat secara syariah, ya. Sebagai contohnya, akad-akad yang sudah mendapatkan otoritas Dewan Syariah Nasional, ya, Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana terbuat dalam Fatwa DSN MUI nomor 88, ya, MUI nomor 11/2013, ya. Di antaranya